Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang mazhab. Mazhab menurut bahasa berasal dari kata sahaba yang berarti pergi. Jadi mazhab sendiri itu artinya tempat pergi atau tarik atau jalan. Mazhab menurut istilah adalah pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh imam mujtahid dalam memecahkan masalah atau mengistinbatkan hukum Islam. Mazhab muncul di latar belakangnya oleh beberapa faktor, yaitu pertama, perbedaan pemahaman tentang lafaz nas, yang kedua, perbedaan tentang masalah hadis, yang ketiga, perbedaan dalam pemahaman dan penggunaan kaidah lughiyah nas, yang keempat, perbedaan dalam menterjemahkan dalil-dalil yang berlawanan, yang kelima, perbedaan tentang kias, yang keenam, perbedaan dalam menggunakan dalil-dalil hukum, yang ketujuh, perbedaan dalam pemahaman ilat hukum, yang kedelapan, perbedaan dalam masalah nasaknya. Sejarah perkembangan mazhab ada beberapa periode. Periode pertama yaitu periode pertumbuhan. Bila diruntun ke belakang, mazhab fikih itu sudah ada pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mazhab pada zaman Rasulullah hanya sebatas ijtihad, pendapat para sahabat dalam memahami agama. Pada zaman sahabat, mazhab mulai tumbuh seiring dengan meninggalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ketika di zaman Rasulullah, para sahabat menemukan sebuah masalah. Akan tetapi pada wafatnya Rasulullah, para sahabat masing-masing memiliki pendapatnya. Tapi semua itu tetap tidak bisa disalahkan karena masing-masing sudah melakukan ijtihad. Pada masa tabi'in sudah begitu banyak muncul imam-imam di seluruh perkotaan. Yang kedua, periode perkembangan. Pada periode ini kita sudah mengenal imam-imam mazhab yang terkenal hingga sekarang, seperti Imam Hanafi yang dikenal dengan sebutan Imam Hanafi, yang mempunyai nama lengkap Abu Hanafi Al-Nu'man bin Tasib dan bin Jutsa Al-Kufi. Yang kedua, Imam Maliki atau Malik bin Anas bin Malik. Yang keempat, mazhab Imam Syafi'i yang didirikan oleh Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i memiliki dua dasar perbedaan dalam mazhab Syafi'i. Yang pertama namanya qaulun qadim dan qaulu jadid. Yang keempat, Imam Ahmad atau Abu Abdullah atau Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Asy-Syaibani. Ada beberapa mazhab lain yang terkenal yang muncul pada abad 2 sampai dengan 3 Hijriah. Akan tetapi mazhab-mazhab tersebut tidak begitu terkenal atau berkembang seiring jalannya zaman dari masa ke masa. Pada periode yang ketiga yaitu periode keemasan. Pada periode ini muncullah ulama-ulama besar yang menisbatkan diri ke mazhab tertentu, antaranya dari kalangan Syafi'iyah seperti Imam An-Nawawi, Imam Al-Musani, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Hajar Al-Hastami dan lain-lain. Yang keempat, periode kemunduran. Pada periode ini mazhab mengalami kemunduran karena faktor penjajahan di dunia Islam dan tidak kuatnya kekuasaan Islam pada masa itu di bawah kepemimpinan Daulah Utsmaniyah pada periode akhir. Yang kelima, periode kebangkitan. Pada periode ini mazhab mengalami kebangkitan kembali dari mula dengan munculnya para ulama dengan kitab-kitab. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.